Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Suri Purnama Febri, SKL MSI, sebagai dosen pengampu di MK Teknologi Pesisir dan Laut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat yang berjudul Kolam air deras. Kolam air deras cocok digunakan untuk budidaya ikan air deras seperti tawas, nilem, tombro, atau mas, patin, dan bawal. Suatu kolam budidaya disebut kolam air deras bila air yang mengalir di kolam dapat dikategorikan deras, minimal 25 per detik. Optimalnya adalah 50-100 per detik. Kelebihan kolam air deras adalah banyak mengandung oksigen terlarut. Meski begitu, juga mempunyai kekurangan, yaitu air miskin sumber pakan alami. Oleh sebab itu, pemeliharaan ikan di air deras membutuhkan tambahan pakan yang berkualitas. Tujuan usaha perikanan bukanlah usaha yang hanya sekedar melakukan kegiatan penangkapan ikan-ikan di kolam, tetapi yang prinsip adalah bagaimana menerapkan teknik budidaya yang sesuai di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang optimal guna memperoleh hasil yang maksimal. Usaha perikanan air tawar di Indonesia dapat dikembangkan dengan baik mengingat perairan darat yang kita miliki cukup luas. Selain itu, perairan darat kita mempunyai persediaan air bersih yang cukup besar sehingga memungkinkan penggantian air secara kontinu. Di sini kita membutuhkan alat dan bahan. Untuk membuat kolam air deras, kondisi air harus diperhatikan, yaitu yang pertama, debit air minimal 25 per detik, optimal 50-100 per detik. Yang kedua, kandungan oksigen terlalu cukup tinggi, yaitu 6-8 ppm. Yang ketiga, air yang dipakai untuk budidaya tidak tercemar oleh polusi pabrik, rumah tangga, maupun pestisida pertanian. Yang keempat, air dapat terpenuhi sepanjang tahun, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Yang kelima, konstruksi kolam, baik saluran pemasukan dan saluran pengeluaran. Pemalang dan dasar kolam harus kokoh dengan konstruksi semen. Dan yang terakhir, pakan yang diberikan berkualitas baik dengan kandungan protein 25-30%. Bentuk kolam air deras bervariasi, ada yang segitiga, segi empat, dan modifikasi untuk segi empat menjadi bentuk kapsul. Menurut para ahli perikanan dari Jepang, kolam ikan air deras berbentuk segitiga lebih produktif dibanding dengan lain. Hanya saja, segitiga menyulitkan penataan lahan. Semua bentuk kolam harus mempunyai konstruksi yang kokoh. Dan ini adalah contoh gambar kolam air deras. Metode penelitian. Kolam air deras terdiri dari 6 bagian penting, yaitu yang pertama, saluran pemasukan. Saluran pemasukannya itu berhubungan langsung dengan sumber air. Lebar saluran pemasukan yang baik adalah 1 meter, tinggi 75 cm, dan panjangnya menyesuaikan jumlah kolam yang akan dibangun dan debit air. Yang kedua, pintu pemasukan. Pintu pemasukan berfungsi untuk menghubungkan saluran pemasukan dengan kolam. Kolam air deras dengan lebar 5 meter dan panjang 10 meter, pintu pemasukannya dibuat dengan lebar 50-75 cm dengan tinggi 25 cm. Untuk meletakkan saringan air pada pintu pemasukan dibuat seakan vertikal selebar 3 cm dan kedalaman 2 cm. Yang ketiga, pematang. Pematang adalah bagian yang berfungsi sebagai penahan badan air. Pematang kolam air deras dibuat tegak lurus dengan konstruksi dari batu, bata, dan campuran semen. Karena terbuat dari konstruksi semen, maka pematang cukup memiliki ketebalan 30 cm, sedangkan tinggi pematang adalah 150 cm. Yang keempat, dasar kolam. Dasar kolam dibuat dari bahan campuran semen, sehingga mampu bertahan dari
kerusan air. Dasar kolam harus dibuat sedemikian rupa sehingga saat dikeringkan maka air kolam dapat mengalir ke pintu pembuangan. Dengan begitu, maka kolam pun dapat keluar menuju pintu pembuangan. Yang keempat, pintu pembuangan. Pintu pembuangan berfungsi untuk mengalirkan air dari kolam menuju saluran pembuangan. Saat budidaya, pintu pembuangan berfungsi untuk mengatur ketinggian air dan mengeluarkan air melalui saringan atau jeruji besi. Dan yang terakhir, saluran pembuangan. Saluran pembuangan berfungsi untuk menampung saluran air yang berasal dari kolam air deras. Air yang keluar dari pintu pengeluaran dari tiap-tiap kolam air deras akan ditampung di saluran pengeluaran. Selain fungsinya sebagai wadah pemeliharaan ikan, budidaya ikan dengan sistem air deras ini juga memberikan fungsi tambahan karena pagar atau sekat yang dipasang di saluran air dapat digunakan sebagai penyaring sampah sehingga saluran air lebih mudah dibersihkan. Ada keuntungan lain yang diberikan oleh sistem air deras ini, yaitu yang pertama, ketersediaan oksigen yang cukup bagi ikan akan selalu terjaga karena aliran air deras mampu menyediakan oksigen terlarut pada tingkah jenuh. Yang kelima, pembudidaya akan lebih mudah melakukan pengontrolan. Dan yang terakhir, proses panen akan menjadi lebih mudah, terutama untuk sistem kolam drum. Kesimpulannya, kolam air deras atau raceway adalah kolam yang didesain untuk memungkinkan terjadinya aliran air atau flow trough dalam pemeliharaan ikan dengan padat penebaran yang tinggi. Pemilihan lokasi bagi pembuatan kolam air deras harus dekat sumber air. Pemakaian air tidak boleh mengganggu sistem irigasi, mengalir sepanjang tahun dan bebas banjir, terletak dengan dekat jalan. Beberapa bentuk kolam air deras adalah kolam air deras bentuk segi 4, kolam air deras bentuk segitiga, kolam air deras bentuk oval, dan kolam air deras bentuk tak beraturan. Setiap kolam air deras memiliki 6 bagian pokok, yaitu saluran pemasukan, lubang pemasukan, saringan, pematang, dasar kolam, lubang pembuangan, saringan, dan saluran pembuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.